Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Tawidaya dari kelas Maritim D dengan NIM 4012211088. Di sini saya akan menjelaskan tentang perikanan berkelanjutan. Perikanan berkelanjutan adalah praktik penangkapan ikan yang dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan sehingga sumber daya ikan dapat tetap terjaga untuk masyarakat generasi mendatang. Praktik ini melibatkan berbagai aspek seperti kota tangkapan atau menetapkan batasan tangkapan ikan yang tidak melebihi kemampuan regenerasi populasi ikan. Peralatan tangkap menggunakan peralatan tangkap yang selektif, hanya menangkap ikan target dan meminimalkan tangkapan sampingan. Yang kedua, penutupan area. Menutup sementara area penangkapan tertentu untuk memberikan waktu bagi populasi ikan untuk pulih. Pengelolaan ekosistem memperhatikan dampak kegiatan penangkapan terhadap ekosistem laut secara keseluruhan. Fishing adalah singkatan dari illegal, unexploited, and unregulated fishing, atau dalam bahasa Indonesia berarti penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur. Kegiatan ini merupakan kebalikan dari perikanan berkelanjutan karena melibatkan yaitu satu, penangkapan tanpa izin. Penangkapan tanpa izin ini dilakukan dengan cara penangkapan ikan di wilayah yang dilarang atau tanpa memiliki izin yang sah. Sekali lagi saya ulangan, penangkapan tanpa izin ini dilakukan dengan untuk penangkapan ikan di wilayah yang dilarang atau tanpa memiliki izin yang sah. Yang kedua, penangkapan jenis ikan yang dilindungi. Menangkap ikan jenis ikan yang dilindungi atau ukuran ikan yang terlalu kecil, tidak melaporkan hasil tangkapan, menyembunyikan jumlah ikan yang ditangkap, menggunakan peralatan yang merusak atau menggunakan peralatan tangkap yang merusak lingkungan seperti bom ikan atau pukat harimau. Kemudian dasar hukum dari perikanan berkelanjutan adalah di Indonesia, upaya yang memberantas IUU fishing dan mewujudkan perikanan berkelanjutan telah diatur berbagai peraturan perundang-undangan, di antara lain Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-undang ini menjelaskan tentang apa saja yang menjadi landasan hukum utama dalam pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai penangkapan, perizinan, pengawasan, dan sanksi terhadap pelanggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengelolaan perikanan peraturan ini mengatur secara lebih rinci mengenai berbagai aspek pengelolaan perikanan tangkap, termasuk upaya pencegahan dan penindakan IUU fishing. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan berbagai peraturan menteri untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah di bidang perikanan, seperti peraturan mengenai alat tangkap, ukuran, mata jaring, dan zona penangkapan ikan. Adapun hubungan antara keduanya, IUU fishing adalah ancaman terbesar bagi perikanan berkelanjutan. Mengapa dapat dikatakan demikian?
yaitu dapat menurunkan populasi ikan. IUU fishing dalam secara berlebihan dan tidak terkendali, sehingga dapat menyebabkan penurunan populasi ikan secara drastis bahkan hingga punah. Yang kedua, merusak ekosistem. Penggunaan peralatan tangkap yang merusak dan praktik penangkapan yang tidak bertanggung jawab dapat merusak habitat ikan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, mengancam mata pencarian nelayan. IUU fishing membuat persaingan tidak sehat bagi nelayan yang menjalankan usaha perikanan secara legal dan berkelanjutan. Yang keempat, merugikan negara. IUU fishing menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara, baik dari segi pendapatan negara, baik dari sektor perikanan, maupun baik biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pengawasan dan pemidanaan. Singkatannya, IUU fishing adalah musuh utama dari perikanan berkelanjutan. Kegiatan ini mengancam kelestarian sumber daya ikan, merusak ekosistem laut, dan merugikan banyak pihak. Adapun upaya untuk mencegah IUU fishing. Untuk mengatasi IUU fishing perlu upaya yang dilakukan komprehensif. Artinya antara lain penguatan penegakan hukum, yaitu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kapal-kapal yang melakukan IUU fishing. Kerjasama internasional, memperkerat kerjasama antara negara-negara untuk mencegah dan memberantas IUU fishing di tingkat regional dan global. Yang ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perikanan berkelanjutan dan dampak buruk dari IUU fishing. Yang terakhir adalah pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi ini menjelaskan bahwa menggunakan teknologi untuk memantau aktivitas perikanan dan mendeteksi kapal-kapal yang melakukan IUU fishing. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari penjelasan yang dapat saya sampaikan tadi, bahwa ada hubungan antara perikanan berkelanjutan dengan IUU fishing. IUU fishing dapat merusak populasi ikan dan ekosistem laut sehingga mengancam keberlangsungan sumber daya alam di sektor perikanan. IUU fishing dapat mengganggu konservasi laut dan mengancam mata pencarian masyarakat pesisir. IUU fishing dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. IUU fishing dapat menyebabkan kerusakan terumbu karang karena penangkapan ikan dengan bahan peledak. Tangkapan sampingan merupakan ancaman utama bagi populasi yang berkelanjutan. Perikanan berkelanjutan dan IUU fishing adalah dua konsep yang bertolak belakang. Artinya, IUU fishing merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem laut. Oleh karena itu, upaya mencegah IUU fishing harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan perikanan. Sekianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang perikanan dan berkelanjutan dan IUU fishing. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.